dengan mata hati, maka hasil yang dia lihat dari hatinya memandang dunia hanya sia-sia. Allah berikan pemahaman insya Allah untuk kita ya, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman untuk kita, apa yang kita bisa ambil hikmahnya daripada dunia tersebut insya Allah. Dan di dalam kehidupan dunia sebagaimana yang sudah kita ceritakan, menunjukkan dunia ini penuh dengan tipuan, penuh dengan fitnah, penuh dengan malapetaka, penuh dengan kehancuran dan kerusakan. Apa yang Allah ceritakan kepada Nabi kita Muhammad akan peristiwa hamba yang bernama Qarun ya. Seperti yang kita sampaikan minggu lalu, akan kita lanjutkan tafsir daripada itu. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan daripada kejadian yang Allah ceritakan kepada Nabi kita Muhammad, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, sehingga tidak ada pada diri kita, di dalam hati kita, apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu yang berkaitan dengan kehidupan dunia ini, sehingga kita menjadi orang yang merugi. Nah, kita tidak inginkan hal seperti itu. Kita dikasih tahu bahwasannya dunia ini tidak selamanya. Nah, berarti yang selamanya, yang kekal itu akhirat. Dengan peristiwa yang Allah beritahukan kepada kita akan Qarun dan pengikutnya, serta dunia yang Allah berikan untuknya, jadi pelajaran untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Kata Allah, sesungguhnya Qarun itu bagian daripada umatnya Nabi Musa. Bahkan para ulama tafsir menjelaskan Qarun itu sepupu Nabi Musa, sepupuan dari jihah ayah, bapak. Dia datang kepada Nabi Musa minta doa. Dulu minggu lalu seorang datang ke Nabi yang bernama Tha'labah minta doa juga ya, yang kita ceritakan haditsnya, minta sama Nabi supaya dirizkikan dengan harta yang berlimpah ruah, minta kekayaan agar Nabi mendoakannya menjadi orang kaya. Didoakan sama Nabi. Apa yang terjadi? Nah, jadilah dia di sisi Allah dengan stempel munafik sampai hari kebangkitan menghadapnya. Saat itu ayat turun, dia tidak percaya, dibilangnya upeti. Waktu Nabi mengambil zakat kambing ternaknya, dibilangnya upeti, pajak. Turunlah ini firman Allah. Baru dia menyesal, baru dia menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima? Tidak diterima sama Nabi. Kenapa? Nabi kita itu seorang hamba yang menjalankan perintah, yang mendapatkan perintah. Perintah itu datangnya dari Allah. Ketika Allah menurunkan ayat yang tidak boleh menerima zakat atau harta yang dikeluarkan oleh ini Ta'labah, maka Nabi tidak bisa menerimanya. Menyesallah dia. Wafat Nabi SAW pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq
datang ke Khalifah Abu Bakar untuk berharap bisa diterima zakatnya, zakat kambing ternak. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidak bisa menerima karena sudah perintah Allah tidak boleh menerima hartamu. Allah tidak mau menerima zakat hartamu, ternakmu. Nabi tidak menerima, bagaimana aku mau menerimanya? Berarti aku bertentangan dengan keputusan. Wafat Abu Bakar As-Siddiq, naik Sayyidina Umar bin Khattab menjadi pemimpin Amirul Mukminin. Datang lagi ini Tha'labah, ditolak. Bilang Sayyidina Umar, Abu Bakar menolak, tidak mau menerima. Yang lebih baik manusia di atasnya Sayyidina Abu Bakar menolak, yaitu Nabi kita Muhammad. Lantas bagaimana Umar bisa menerima? Hanya tidak diterima. Hingga dikatakan wafat Umar, naik Utsman bin Affan sebagai Amirul Mukminin, pemimpin umat mukmin. Di situ dia wafat. Meninggalnya si Tha'labah di kepemerintahan Utsman bin Affan. Waktu dikubur, diletakkan mayatnya di dalam tanah. Ya. Waktu menempel jasad badannya di dalam tanah, dibuang sama bumi, keluar dari liang lahat. Masya Allah, tidak diterima bumi jasadnya. Lihat bagaimana pembangkangan yang terjadi, yang dilakukan oleh siapapun. Bukan saja itu di zaman Nabi berlaku, hatta kita sampai hari kiamat. Orang yang membangkang Allah, orang yang menyepelekan apa yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah, maka dia akan terhina, dia disepelekan sama Allah. Orang-orang yang menyepelekan perihal wajib, zakat kan wajib. Malah dia dustai, perintah katanya upeti. Nah, akhirnya bumi tidak mau terima. Hingga dikatakan bagaimana mengubur ini orang, si Tha'labah ini ditumpuk batu. Bukan di dalam kubur, tapi ditumpuk di dalam di atas batu. Kayak siapa itu namanya yang di Turki itu dulu, Atatürk tuh. Presiden Turki dulu presiden pertama kalau katanya. Di beton. Itu kejadian sebelum itu ada di zaman Nabi. Nah, Allah menceritakan sebelum zaman Nabi kita Muhammad di masa Bani Israel, namanya Qarun. Ini yang diadab Allah dengan perintah Allah untuk bumi menelannya. Dianya harta kekayaannya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Dia bagian daripada kaum Nabi Musa, sepupu Nabi Musa. Datang kepada Nabi Musa, minta didoakan Nabi Musa agar memiliki kekayaan. Apa kata Nabi Musa? Galilun tashkuru khairum min katsirin ma la tuti. Ya Qarun, sedikit tapi kamu bersyukur, pandai mensyukur itu lebih baik daripada kamu dikasih banyak namun kamu tidak mampu. Itu nasihat Nabi Musa kepada Qarun. Tapi ya namanya perang melawan hawa nafsu di dalam diri setiap manusia, itu ada yang mereka mengalahkan nafsunya, atau sebaliknya dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Kalahlah ini Qarun akan hawa nafsunya, akhirnya dia menjadi kaya raya, banyak harta, milioner, triliuner sudah. Emasnya, perhiasannya itu pakai gudang, bukan pakai dalam gudang itu ada peti-peti lagi. Di setiap peti itu ada kuncinya. Jadi kalau di satu orang yang menjaga gudang hartanya itu berapa kunci dipegang di tangannya. Tapi dia berbuat zalim kepada kaumnya, tidak mau membantu. Lihat efek dampak buruk harta kekayaan yang
umumnya manusia tidak paham, tidak mengerti, justru mereka berani untuk mengorbankan diri mati-matian mendapatkan. Nah, tidakkah Al-Quran telah menjelaskannya kepada kita? Kalau kita tidak mau terfitnah dengan ini, perkara satu ini, harta kekayaan, maka jangan pernah berangan-angan untuk menjadi kaya atau meminta untuk menjadi kaya raya, karena permintaan seperti itu sudah pernah dipinta oleh Qarun kepada Nabi Musa, Tha'labah kepada Nabi Muhammad. Sudah permintaan seperti itu. Allah belum memberikan, berarti Allah tahu kamu itu tidak akan pernah mampu mengemban dari apa yang kamu minta. Patutlah kita bersyukur. Ada kalanya orang bertahun minta kaya tidak dikasih sama Allah. Apakah Allah tidak mengabulkan doa? Lah, Allah itu mengabulkan doa, tapi di antara pengabulan doanya Allah adalah dengan cara tidak memberi. Itu cara Allah mengabulkan apa yang kamu minta. Jangan kita menyangka yang kita minta mesti diberi sama Allah. Yang tahu baik itu siapa? Dari apa yang kita minta? Kita atau yang memberi? Anakmu umur 5 tahun, 6 tahun, laki-laki tril yang kecil untuk anak-anaknya, Bang, pakai mesin apa gitu, ada pakai sendiri sini. Masa sebagai ibu, sebagai bapak kita tidak tahu, apa langsung kita berikan saja apa yang dimintanya? Kan pasti kita akan kita perhatikan dulu, kita cari tahu ini manfaat atau mudarat. Ini anak umur 5 tahun minta beli motor, atau anak umur 5 tahun 6 tahun minta belikan HP. Bukan masalah kita sebagai orang tua mampu atau tidak mampu, bisa atau tidak bisa memberikan. Lihat efeknya, kegunaan, manfaat atau mudarat untuk dia. Kalau orang tua yang tidak mau tahu, yang dia tahu anaknya senang, iya, saat itu anaknya bahagia. Esok banyak sekali yang didapati kekurangan dari anak tersebut. Sholatnya diabaikan, bahkan mungkin yang membelikan HP untuk si anak minta tolong manggil diabaikan. Nak, tolong bapak, nak, tolong ibu, dia asik sudah sama handphonenya. Akhirnya dia su'ul adab, berani mengangkat suara dengan orang tua, padahal si bapak ibunya yang kasih apa yang diminta, HP ini tadi. HP itu ada manfaat, ada mudarat, tapi lebih banyak mudarat kalau orang yang tidak mampu menggunakannya. Tapi kalau orang yang mampu dan tahu memfungsikan, dia bakal mendatangkan banyak maslahat. Kata si anak lagi asik main game online, Pak, minta tolong itu nah, abang aja, kakak aja, mbak aja, ayu, aku lagi. Akhirnya dia su'ul adab sama kamu sebagai orang tua. Tapi sebabnya siapa? Kita orang tua. Kamu minta kaya raya kepada Allah, bukan sekali dua kali, berkali-kali, puluhan kali, tahunan, tapi tidak juga kunjung kaya. Apakah Allah tidak mengabulkan permintaanmu? Justru Allah lebih tahu. Kalau aku kasih dia kaya, sombong, merendahkan orang, menghina orang, meremehkan orang di sekitar, nggak mau bantu orang yang butuh bantuannya, maka ku kabulkan doanya dengan tidak kuberi. Allah mengabulkan bukan dengan apa yang kamu minta mesti kamu dapat, tapi karena dia tahu mana yang lebih baik untukmu, dikabulkan dengan tidak diberi.
Tahintum, Allah berikan kita pemahaman. Tapi kalau Allah sudah tidak suka dengan hambanya, ya, tidak mencintai hambanya, tidak peduli sama hambanya, ahmak lah kalau kita bilang ini, peka orang. Manusia ini peka gitu. Tetap ngotot minta pengen kaya raya, pengen jadi orang yang tajir, panjang dan tinggi angan-angannya, tetap. Nah, sudahlah dikasih sama Allah. Artinya dikasih berarti Allah sudah tidak peduli. Udah kutahan, tidak kukasih, masih saja kamu memaksa untuk minta dan mendapatkan. Nah, itu yang dinamakan istidraj. Apa itu istidraj? Ada kalanya seorang manusia itu dimudahkan dalam urusan dunianya, hartanya, bisnisnya, usahanya, kedudukannya, jabatannya, semua dimudahkan sama Allah. Kenapa? Karena Allah pengen nih orang tidak lagi ingat kepadanya. Allah nggak mau dia ingat kepada Allah. Akhirnya disibukkan dia dengan urusan yang melalaikan Allah. Apa? Dunia, harta, perempuan, kedudukan, jabatan, semua urusan dunia ini. Makanya tadi di dalam Al-Quran kita bacakan haya innamal hayatud dunya laibun walahun, permainan dan melalaikan. Orang yang sudah dilalaikan dengan dunia itu petanda istidraj sudah dia dapatkan, naudzubillah. Hingga apa? Waktu sholat dia ada ingat, tidak mendirikan. Saat waktu mengeluarkan zakat dibilang banyak betul yang aku harus keluarkan. Ini besar ini 2,5% dari 1 triliun. Susah aku mendapatkannya. Mudah untuk mengeluarkan. Akhirnya tidak dia keluarkan perintah zakat. Allah pengen binasakan dia sebelum di akhirat. Di dunia sudah diadab dengan cara apa? Dimanjakan Allah dengan dunia. Dan itulah yang dinamakan istidraj. Jangan kita berburuk sangka dengan Allah terhadap kondisi dan keadaan yang ada pada kita saat ini. Ketahuilah yang ada pada kita saat ini itulah yang paling baik kalau kamu memahaminya. Berapa banyak orang yang banyak harta tidak nyaman hatinya. Berapa banyak orang yang kaya raya susah tidurnya. Berapa banyak orang yang banyak harta dikejar-kejar orang karena dibutuhkan, tapi dia selalu menghindar. Tidak ada nyaman, tidak ada ketenangan, tidak ada mutmain, tidak ada sukun di dalam harta yang dimiliki. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi itu pernah didatangkan uang 180.000 dirham di malam hari. Besok pagi beliau sama pembantunya membagikan 180.000 dirham kepada yang membutuhkan. Mulai dari pagi sampai sore baru selesai. Bukan disimpan, Pak. 180.000 dirham besar di masa itu. Apakah dibelikan perhiasan? Apakah dibelikan tanah? Apakah dibelikan kendaraan, ternak? Semua dikeluarkan di jalan Allah. Disisakan. Udah selesai pembagian, sedekahnya, infaknya udah habis 180.000 dirham ini. Datang waktunya pengen makan. Bilang Aisyah kepada pembantunya, ambilkan makan, kita makan dulu. Udah capek kita ini membagikan harta. Didatangkanlah roti sama minyak. Bilang pembantunya, wahai ummahatul mu'minin wa ummul mu'minin, tidakkah coba tadi dari 180.000 dirham kau sisakan 1 dirham untuk beli daging? Jadi makanmu enak, ada roti, ada minyak, ada daging. Tapi ini roti sama minyak saja. Minyak pun digunakan untuk melenturkan makanan yang masuk. Ini roti biar tidak serat kering, dicampur minyak. Coba sisakan 1 dirham.
Apa jawab Aisyah? Kenapa tidak ingatkan? Kenapa tidak tadi kau ingatkan? Kalau kau ingatkan mungkin kita ambil 1 dirham untuk beli daging. Masya Allah. Ingat untuk diri saja tidak. Jadi 180.000 dirham didapat, semuanya dikeluarkan di jalan Allah. Sampai untuk diri sendiri tidak ingat, lupa dia. Nah, kalau kita kan beda. Dapat simpen, invest. Orang datang minta bantuan, anaknya diajarkan bohong, bilang bapak nggak ada, bilang mama nggak ada, padahal dia ada di dalam. Allah, itu fitnah. Jadi malapetakannya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Ya. Tapi kalau kita mampu menjadikan itu harta, memuliakan kita, kekayaan tersebut mengangkat derajat kita. Orang datang minta bantu, cepat dibantu. Belum orang datang dia sudah tahu, langsung dibantu. Oh, paling nikmatnya bilang Nabi, nikmal malus saleh fi rajulin saleh. Paling nikmatnya harta yang baik itu kalau ada di tangan orang yang soleh. Kenapa? Karena orang yang soleh, orang yang bertakwa, dia tahu dikemanakan uangnya, hartanya, dia tahu. Paling bagusnya harta yang baik, maksudnya didapat dengan hasil yang baik, halal, itu kalau pemiliknya orang yang soleh, dia akan menjadikan harta tersebut bermanfaat untuknya dia di akhirat. Inna maqaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Jadi kunci perbendaharaan itu dibawa sama orang-orang yang tidak mampu untuk mengembannya, saking banyaknya atau saking berat bebannya. Idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kaumnya menasehatin Qarun karena ingkarnya, karena sombongnya, ya, karena kumpaunya, karena meremehkan orang dengan kekayaan tersebut. Lah dinasehati sama kaumnya, hai Qarun, jangan mentang kamu banyak harta, jangan mentang kau kaya milioner, kamu berbuat zalim kepada orang yang ada di sekitarmu. Jangan kamu berbuat zalim kepada orang yang datang kepadamu. Nasihat wajar, bagus. Ya. Bukan ini orang pengen hartanya, tapi menasihati kaumnya. Walaupun ada di antara kaumnya yang berangan pengen punya seperti yang didapatkan Qarun ini dari kekayaan. Allah itu tidak suka sama orang yang sombong, kata kaum yang menasihati ini. Nah, jadi kita kalau punya harta kekayaan, jangan sampai kekayaan itu membuat kita lalai. Jangan sampai kekayaan tersebut membuat kita meremehkan orang. Kalau itu keadaan orang yang memiliki banyak harta, berarti dia terfitnah dengan dunianya. Tapi kalau dia tidak terfitnah, maka dia tahu bagaimana untuk mengaplikasikan itu kekayaan di jalan Allah. Walihada dikatakan di ayat setelahnya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Gapailah, dapatkan, cari apa yang telah Allah datangkan untukmu guna hari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan juga kamu melupakan bagianmu akan dunia ini. Jangan kita fokusnya sama akhirat 100%, 24 jam. Anak kagak diurus, bini kagak diurus. Enggak. Carilah nafkah, bagian dari dunia. Kamu mau kaya, jadilah kaya dengan cara yang diridhoi Allah, dengan cara yang halal dan yang baik. Kaya miskin itu sebetulnya ujian, Pak.
Kaya tidak menjadikan seseorang mulia di sisi Allah, wala miskin bisa menjadikan orang mulia di sisi Allah kecuali orang yang bertakwa. Takwa kita yang memuliakan hamba itu di mata Allah, bukan harta benda, bukan kemiskinan. Ada harta, tidak ada harta, semua itu ujian dari Allah, bagian dari kehidupan dunia. Cari, kata Allah, apa yang telah aku kamu, dan jangan kamu lupakan bagian duniamu. Bukan dilarang berarti untuk kita mencari dunia, tidak ya. Anda pengen kaya silahkan, tapi dengan cara yang betul, dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Jangan korupsi, jangan ngambil hak orang. Sekecil apapun yang dilakukan di dalam mencari ini harta dunia, tetap ada pertanggungjawaban di mata Allah. Sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tidak ada yang luput. Kalau caranya baik, maka akan pertanggungjawabannya juga mudah. Tapi kalau caranya tidak baik, ini yang celaka. Orang yang mencari harta dengan cara yang halal, baik, sadar dia tidak sadari, mau atau dia tidak mau, dia akan aplikasikan hartanya itu pun di jalan yang baik. Dan orang yang mendapatkan harta dengan cara yang diharamkan, tidak baik, maka secara sadar tidak sadar, mau tidak mau, dia akan aplikasikan hartanya ke jalan yang tidak baik pula. Nah, hati-hati ya. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Jadi banyaknya kebaikan dari Allah itu, balaslah dengan kebaikan. Perintahnya jalankan, larangannya jauhi. Itu kebaikan semua. Kenapa kita harus melakukan itu? Kenapa kita dituntut untuk perkara tersebut? Karena kebaikan yang Allah berikan itu tidak terhitung. Bahkan untuk kita membalas, kita tidak akan pernah mampu untuk membalasnya. Paling tidak, setidaknya apa yang menjadi perintahnya dijalankan, yang dilarangnya dijauhi. Itu namanya perbuatan yang baik. Wala tabghil fasad fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi dengan maksiat, dengan melanggar perintah Allah, dengan melakukan kemungkaran. Jangan. Allah tidak menyukai daripada orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Bumi ini milik dia. Kalau kamu ingin merusak bumi, jangan. Kalau ingin jadi tukang onar, tukang perusak, jangan di bumi Allah. Allah udah melarang, Allah tidak suka. Carilah bumi lain dah, gitu. Allah melarang untuk kita merusak buminya ini. Dengan cara apa merusak? Ya dengan maksiat yang kita lakukan, dengan kemungkaran yang kita lakukan, dengan pelanggaran perintah yang harusnya dilakukan malah kita tinggalkan. Itu merusak bumi. Bukan saja membolongi bumi, mengambil hasil perut bumi, menebang pohon di hutan. Iya, itu termasuk merusak bumi. Tapi yang lebih parah daripada itu, penghuninya manusia itu merusak bumi Allah dengan masing-masing individu melanggar perintahnya. Itu yang dimaksudkan di dalam tafsir yang dikatakan Ibnu Katsir, jangan kamu merusak di muka bumi Allah. Artinya apa? Kita jangan melakukan pembangkangan, maksiat di atas muka bumi yang Allah pemiliknya. Itu larangan. Ya. Karena Allah tidak menyukai daripada orang yang merusak, yang melakukan perbuatan mungkar. Allah tidak suka. Kalau Allah sudah tidak suka, mau dapat kecintaan dari siapa? Oh, Dia yang menciptakan semuanya. Kita ini makhluknya.
bahkan tadi tidak ada diadakan sama Allah, akan kembali kepada Allah. Mau kembali kemana? Tidak ada tempat kembali kecuali Allah. Nah, disitulah pertanggungjawaban. Maka beruntunglah orang-orang yang waktu masih hidup dia taat kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Qala innama utitu ala ilmin indi, bilang Qarun, aku ini mendapatkan kekayaan seperti ini itu karena Allah tahu aku pantas. Nah, ini yang dimaksudkan istidraj tadi. Ya. Allah udah tidak mau lagi berurusan sama ini Qarun, tapi sebagai bahan pelajaran untuk kita, hikmah untuk kita. Ya. Umat Nabi Muhammad ini sebegitu dahsyatnya dampak fitnahnya harta kekayaan daripada perihal dunia ini. Allah itu tahu aku pantas, makanya Allah kasih aku kekayaan. Jawabnya begitu. Bilang Allah, awalam ya'lam anna Allah awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asyaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a. Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Tidakkah kalian mengetahui orang sebelum si Qarun itu yang lebih banyak pengikut, lebih kuat dari dia, aku binasakan, kata Allah, karena ulahnya sendiri. Nah, lebih hebat dari Qarun, Fir'aun. Lebih hebat dari Qarun, Namrud. Lebih hebat dari kaum Ad, wa Tsamud. Semua dibinasakan sama Allah. Termasuk perihal Qarun untuk kita menjadikannya pelajaran, dibinasakan sama Allah, supaya kita saat ini menjadikannya ibrah, pelajaran untuk diri kita. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Kamu tidak perlu bertanya apa sebab mereka itu dibinasakan sama Allah, karena dosanya, karena kesombongannya, karena dia merusak di bumi Allah, karena keangkuhannya, karena terfitnahnya dengan harta dunia dan kekayaan. Itu sebabnya. Lihat Allah mengatakan wala yus'alu an dzunubihim. Dosanya itu sendiri yang menghancurkan dirinya. Jadi setiap dosa yang kita lakukan terhadap pembangkangan atas perintah Allah, ketahuilah yang menjadikan kita tersiksa itu bukan karena Allah mengadab hambanya terlebih dahulu, karena dia maha pengampun, maha penyayang, Rahman, Rahim, itu sifatnya, ya. Melainkan karena dosa yang kita lakukan, kita mendapatkan balasan sendiri. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Kalau ketika Qarun ini keluar dengan kaumnya, dengan pembantu-pembantunya, dengan perhiasan daripada kekayaan yang dimilikinya, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laitana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Ada sebagian orang di saat itu, di masa itu, yang melihat, tapi ini orang-orang yang pengen mendapatkan apa yang diinginkan, yang didapatkan Qarun. Mereka berkata, beruntungnya Qarun, dia mendapatkan apa yang Allah berikan kepadanya. Andai coba kita mendapatkan apa yang didapatkan. Ini orang yang di dalam hatinya, nah, dalam hikmah ini, memandang dunia dengan hati sia-sia. Itu cuma hayalan belaka. Apa hayalannya? Coba kita mendapatkan, coba kita seperti Qarun, coba kita banyak harta. Andaikan Allah memberikan aku apa yang dia berikan kepada ini. Orang yang memandang dunia dengan hati. Apakah tidak ada imbas? Ada. Nanti di ayat selanjutnya Allah jelaskan. Tapi ada di sisi lain orang yang Allah berikan cahaya iman di dalam hatinya. Pandangannya pun berbeda. Apa pandangan mereka dan apa yang terucap dari mulut mereka? Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullah khairun liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqaha illas sabirun. Ini pandangan orang yang di dalam hatinya memiliki cahaya Allah, iman kepada Allah, wathiqah, kuat di dalam keimanannya, merendahkan dunia yang dipandang, tidak dilihat dengan mata hatinya. Mereka katakan, celaka kalian.
Siapa? Kalian ini siapa? Yang melihat dunia dengan mata hati, yang berangan-angan pengen dapat seperti Qarun, yang bercita-cita pengen seperti Qarun dari kekayaan yang dia miliki. Celaka kalian. Tidakkah kalian tak ketahui pahala akhirat yang ada di sisi Allah lebih baik dari apa yang kalian cita-citakan, yang kalian angan-angankan, dari apa yang kau lihat terhadap Qarun. Ini pandangan orang yang beriman. Jadi dari dua sisi. Ada pandangan orang yang beriman, yaitu mereka tidak melihat hatinya, dunia dengan hatinya. Ada pandangan orang yang terfitnah hingga dia melihat dunia dengan hatinya, dan timbullah khayalan yang sia-sia. Allah berikan pemahaman. Ya. Apa yang terjadi? فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Allah perintahkan bumi untuk menelan si Qarun. فَخَسَفْنَا, khasaf, disedot, ditarik. Kami binasakan, kami tenggelamkan. Siapa? Qarun dan hartanya. Makanya kita nemu tanah di dalam tanah, oh harta kamu, harta Qarun. Janganlah, bukan harta Qarun. Ya, harta Qarun itu ada di Syam sono, ditelannya itu di bumi Syam sono. Ente tinggal di Tarakan. Manalah dari Syam tembus ke Tarakan harta si Qarun itu. Harta ya udah harta. Ente temu emas di dalam tanah, ya bukan harta Qarun, emas. Kami tenggelamkan dia dan yang ada pada dirinya. Kami perintahkan bumi, kata Allah. Bilang Nabi SAW, Qarun itu ditelannya itu sheber de sheber, sejengkal sejengkal, bukan langsung bluk, bukan. Di zaman itu mau minta tolong kepada siapa dengan kondisi seperti ini? Kemana tempat kembali? Allah. Tapi udah terlambat. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu. Enggak ada satu orang pun bisa menyelamatkan itu Qarun. Wa ma kana minal muntasirin. Karena yang menolong cuma Allah. Yang bisa menolong Allah. Tapi dengan kondisi seperti itu, bagaimana mau ditolong kan? Dan memang di dalam sunnatullah untuk kita bisa mengambil pelajaran. Fir'aun sebelum ditenggelamkan di dalam laut, dia sempat beriman, mengucapkan beriman kepada Musa, Tuhannya Musa. Apalah daya, sudah di sini lah nyawa. Bilang Nabi, orang itu tidak akan diterima taubatnya. Ya. Kalau sudah ruhnya di kerongkongan, nggak bakal diterima taubat. Seperti itulah kejadian Fir'aun. Seperti itulah kejadian Qarun. Wa makana minal muntasirin. Sekarang bagaimana reaksi orang yang melihat, yang di dalam hatinya memandang dunia dengan hatinya? Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi. Dan orang yang melihat Qarun dengan berangan-angan tadi minta, ya coba pengen seperti Qarun, coba banyak harta kekayaan, coba Allah kasih aku kekayaan seperti Qarun. Kemarin dia bilang begitu ya. Nah, sekarang ketika melihat azabnya Allah untuk Qarun, dihisap pelan-pelan oleh bumi, bahkan Nabi mengatakan itu Qarun sampai detik ini masih ditelan bumi. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Bumi itu masih narik dia sampai hari kiamat, sejengkal, bukan selesai waktu terpendam habis, kagak. Sampai hari kiamat kata Nabi, dia tetap ditarik sama bumi, ditelan sama bumi, sedikit demi sedikit ila yaumil qiyamah.
Orang yang melihat, yang berangan, pengen seperti Qarun, hari itu dia berangan, besok saat Allah menurunkan azab, berkata sudah berbeda. Apa yang mereka katakan? Yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Pantas sudah, betul sudah, perfect, pas Allah itu membagikan kepada siapa yang dia inginkan kekayaan, membatasi kepada siapa yang dia inginkan kekayaan. Udah pas. Jadi kaya itu, miskin itu bukan tolak ukur. Semua itu tidak keluar daripada takdir namanya. Wa kana Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Lihat ayatnya. Sudah ketentuan Allah. Kalau di dalam ketentuan Allah kamu kaya, tanpa kamu berusaha kamu akan kaya. Kalau di dalam ketentuan Allah kamu miskin, walaupun saat ini kamu kaya, besok kamu akan jatuh miskin. Mana yang terbaik? Yang terbaik bagi kita orang yang beriman, amantu billah wa amantu bima qaddarallah. Aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada takdir Allah. Itu yang paling baik. Waktu masih syah. Satu ayat lagi. Tamam. Udah paling pas kata mereka, berubah udah pikirannya. Tadi minta pengen seperti Qarun, sekarang mereka ketakutan. Tilkad darul akhirah. Itu akhirat kata Allah. Maksudnya hari kiamat akhirat, rumah akhirat. Naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami berikan akhirat kata. Ingat ya. Camkan, resepin dalam benak kita. Kamu pengen akhirat, semua kita ini pengen akhirat. Apakah kita bisa mendapatkan? Nih Al-Quran memberitahukan, kamu bisa dapatkan. Ya Ahmad Syarif, ya fulan yang ada di masjid ini, kamu bisa dapatkan akhirat. Bagaimana caranya? Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami berikan untuk orang yang tidak menginginkan dunia, sombong, angkuh. Kami berikan akhirat. Tapi kalau sudah di hatinya pengen dunia, di hatinya udah ada kesombongan, di dalam dirinya merusak bumi Allah, tidak bakal kami kasih akhirat. Kami kasih dunia, tapi tidak kami kasih akhirat. Orang beriman maunya akhirat, dunia ditinggalnya, kembalinya kepada akhirat. Tilkad darul akhirati naj'alu liman lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil. Penghujungnya, finishnya untuk siapa? Lil muttaqin. Untuk orang yang bertakwa. Allah berikan pemahaman untuk kita. Allah jadikan pelajaran apa yang Allah firmankan, Allah yang wahyukan kepada Nabi kita Muhammad daripada peristiwa Qarun ini sebaik-baik pelajaran untuk kita di dalam menyikapi daripada harta kekayaan dan semua yang berkaitan dengan dunia. Insyaallah nas'alullah al-afiyah wal mu'afat ad-daimah fid din wa dunya wal akhirah. Ya Rabbana sallimna min fitan, ya Rabbana sallimna min afatid dunya. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil hal muslimin ahsan hal. Afina min ahli dhalal wa ahli juhal. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indak bi syarri ma 'indana fadlan wa ihsana bi judika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin wa 'afwa minkum ala tadbir.